Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Agus Wijuutami pada pembelajaran kelas 6. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemu dan manfaatnya, pembelajaran ke-6. Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Setelah siswa membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian teks eksplanasi dengan tepat. 2. Setelah siswa berdiskusi, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang kewajiban berdasarkan teks dengan tepat. 3. Setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa mampu menuliskan pengalaman diri sendiri dalam menggunakan hak menggunakan diagram dengan tepat. Anak-anak, mari kita simak bacaan berjudul Pensil, si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara besar. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis, seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Anak-anakku, bacaan teks eksplanasi tersebut terdiri dari 4 paragraf. Paragraf 1 berupa topik masalah atau pernyataan umum. Topik masalahnya yaitu bagaimana proses penemuan pensil. Paragraf 2 berisi deret penjelas, paragraf 3 berisi deret penjelas, dan paragraf keempat berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Tugas kalian yaitu melengkapi isian untuk paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Kalian bisa berdiskusi dengan anggota kelompokmu. Kemudian, baca kembali bacaan tersebut dan cermati adakah kata-kata yang bercetak miring. Lalu, tuliskan semua kata bercetak miring untuk pembelajaran berikutnya. Bu Guru berikan contoh, kata yang bercetak miring ada kata gimana sih, bikin, modern. Silahkan kalian mencari kata-kata yang bercetak miring lainnya. Baca yang teliti ya, jangan sampai ada yang terlewat. Sebagai pelajar, tentunya kita perlu memiliki sikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kita.
Bagaimana akibatnya jika kita tidak memiliki sikap tersebut? Silahkan kalian bisa diskusikan dengan kelompokmu. Bagaimana ya jika tidak memiliki sikap tersebut? Ingatkah kamu tentang kisah Ani, hak dan tanggung jawabnya? Ayo kita cermati kembali cerita tersebut. Kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri dari Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani, seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakob sangat bangga dengan Ani. Anak-anak, silakan diskusikan dan jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tersebut. 1. Sebutkan kewajiban Ani dalam cerita tersebut. 2. Apakah Ani telah menjalankan kewajibannya? Sudah atau belum ya? Silakan jelaskan dan berikan contoh. 3. Apa manfaat kewajiban tersebut bagi masa depan Ani? 4. Apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap kewajiban yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contoh. Kemudian yang 5, apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya? Jelaskan dan berikan contoh. Sekali lagi, silakan didiskusikan dengan anggota kelompokmu. Anak-anak, selanjutnya kalian dapat menuliskan pengalaman kalian mengenai hak dan tanggung jawab di rumah dan di sekolah tentang kewajiban kalian. Kalian menuliskan nama di sebelah atas, kemudian kewajibanku, silahkan diisi kewajiban-kewajiban kamu, kemudian diisi juga akibat jika bertanggung jawab, manfaat kewajiban, dan akibat jika tidak bertanggung jawab. Bagaimana dengan dirimu sendiri? Apakah kamu telah bertanggung jawab terhadap kewajibanmu? Nah, saatnya untuk merenung dan memperbaiki diri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Silakan untuk melihat kembali materi dan berdiskusi dengan teman kelompok kamu. Apabila ada kesulitan, silakan untuk bertanya kepada orang tua atau bertanya pada gurumu. Bagi kalian yang baru pertama kali menemukan channel Agus Wejo Utami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.